Elle 2016. Elle melukiskan seorang wanita karir, CEO company games, yang mengalami pemerkosaan di rumahnya sendiri oleh pria bertopeng hitam. Michelle menceritakan kejadian naas tersebut kepada teman, ex-husbandnya, dan juga selingkuhannya. Mereka menyarankan untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Tetapi, Michelle justru mempunyai respon yang terbalik. Dia tidak mau melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, karena menurutnya itu ribet. Film yang diangkat dari novel Oh by Philip Gent. Nah, film L ini adalah film Prancis. Nah, direktur film L adalah Paul Verhoeven. Dia adalah direktur dari film yang terkenal, yaitu Total Recall tahun 90-an. Dan ada film yang juga sangat hits, yaitu psikologi thrillernya yang sangat erotik dengan nuditinya yang eksplisif, yang keren banget, yaitu Basic Instinct, di mana Basic Instinct diperankan oleh Sharon Stone dan Michael Douglas. Pelecehan seksual dan pemerkosaan adalah momok bagi korban, apalagi jika viktimnya adalah wanita. Hal tersebut tentu akan membekas dan memantik trauma yang sangat mendalam bagi mereka yang mengalaminya. Pemerkosaan yang dialami oleh Michelle, ya, karakter di film L tersebut, sangatlah peculiar, benar-benar aneh dan mind-blowing. Wanita parubaya tersebut menganggap itu adalah hal yang wajar dari behaviornya dia. Terlihat jelas ketika dia mengalami pemerkosaan di rumahnya ya, dari jendela, dia kayak dia melawan, ada perlawanan. Setelah itu dia nggak ada rasa ketakutan yang gimana-gimana ya, tetap ada, cuman nggak kayak yang wanita pada umumnya ketika mereka mengalami ya pemerkosaan setelah kejadian. Dia bahkan menunggu waktu untuk beberapa hari dan storytelling kepada teman-teman, family, tentang yang dia hadapi. Dan juga dia nggak lapor polisi ataupun ke rumah sakit untuk visum atau bla bla bla. Jadi dia tuh mau menangani tersebut with her own way. Ya, dia akan mengatasi hal tersebut dengan caranya sendiri. Dengan cara yang calm dan santai. Nah, dia itu diperkosa beberapa kali ya. Jadi tuh dia kayak mengundang, invites the perpetrator, si pelaku buat datang ke tempatnya. Dia ada perlawanan, tapi seolah-olah kayak pasrah. Jadi dia nggak diperkosa cuma sekali ya. Kemudian dia pergilah ke toko untuk membeli spray yang buat mata perih. Some kind of, like spray rasa paper merica or something yang buat bulu mata-mata tuh kayak bisa melihat atau perih untuk sementara ya. Dan sejenis kapak yang tajam. Kalau-kalau si pelaku datang lagi, dia beli dua alat tersebut, oke, untuk melakukan
perlawanan. Nah, pas suatu ketika, pas ada yang mencurigakan, ternyata itu adalah mantan suaminya. Dia kira itu adalah pelaku, ternyata bukan. Dia udah semprot suaminya dengan, spray yang dia beli, dan sakit kan, dipukul, bla 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 bla. Ternyata itu suaminya. Belum ketemu ya saat itu siapa pelakunya. Story-nya itu kayak nggak gampang ketebak ya. Kita dibuat berpikir nih, kenapa pelaku melakukan itu? Bukan siapa yang melakukan itu. Jadi kayak kita mendapat sebuah idea atau hal yang berbeda ketika wanita mengalami pemerkosaan di film tersebut ya. Dimana dia yang gaya kayak trauma mendalam, tapi dia masih bisa mengatasi loh. Dia nggak yang bener-bener jatuh, hancur, rapuh. Si Michelle ini. Oke, dia bisa kuat. Kita bisa lihat di opening ya, dia diperkosa. Setelah diperkosa dia kayak, ya udah, dia luitit aja. Meskipun ada fear yang mendalam, tapi dia nggak yang kayak film-film dimana ketika wanita mengalami pemerkosaan yang kayak teriak, memekik, gimana-gimana. Nggak kayak gitu. Jadi, wow, different gitu. Cara si Paul ini ngedirect filmnya bener-bener astonish. Si tokoh utamanya, Michelle ini, di dalam film diceritakan punya relationship yang enggak baik dengan bapaknya sendiri. Oke, di mana ayahnya ialah seorang psikopat mendekam di penjara. Ketika dia mau mengunjungi, ternyata ayahnya telah tiada. Si Michelle cemburu dengan pacar mantan istrinya. Oke, dia selingkuh dengan pacar temannya sendiri di tempat kerjanya. Punya hasrat dengan suami tetangga di depan rumahnya. Anaknya berpacaran dengan wanita yang tidak suka dengan si Michelle. Nah, ketika mereka mempunyai anak, si Josie ini ya, mantu lah bilangnya. Pas lahiran, baby mereka kulitnya nggak seputih bapak dan mamanya. Oke, okay? Ya mungkin skin tone-nya 2 atau 3 di bawah mereka lah. Padahal mereka berdua putih banget. Si Michelle ini yakin itu bukan anak dari anak laki-lakinya ya, karena dia kan punya anak laki-laki. Michelle bilang, cek DNA, that's not your child. Tapi anak perempuan tersebut dengan pria lain. Di mana pria tersebut adalah teman kerjanya si anak ini yang berkulit hitam. Karena dia mempunyai kulit yang agak lebih dark dari anaknya itu. Jadi dia yakin, oh ini bukan anaknya nih. Gitu. Di satu sisi kita kasihan terhadap apa yang dialami Michelle ya, mengalami pemerkosaan. But in other ways, gue ngerasa ada yang berbeda dengan karakternya Michelle. Michelle ini bisa dibilang punya kuasa ya, overpower. Dan juga dia mempunyai hubungan yang kurang baik dengan orang terdekatnya, seperti keluarganya. Tidak mau berhubungan dengan ayahnya sendiri, karena ayahnya adalah seorang psikopat dan berada di balik jeruji besi. Ya, kita tahu sih kalau misalnya ayah kita bukan orang yang benar, setidaknya itu tetap ayah kita. Mamanya juga sudah memberitahu bahwa come to your father.
Ya mungkin kayak basa-basi sekedar nanya how are you or something. Di film tersebut secara gamblang ya, Michelle ini nggak suka sama ayahnya sendiri. Nah lanjut, dia ini cemburu dengan pacar dari mantan suaminya. Secara tidak langsung menekankan bahwa dia masih sayang dengan mantan suaminya tersebut, ya. Dan yang lebih kocaknya, dia tuh kan gak suka dengan pacar mantan suaminya. Jadi dia tuh buat kayak toothpick, tusuk gigi di makanan wanita tersebut sehingga wanita tersebut mengalami tersedak ya, atau kesakitan. Karena kan nancap gitu pas dimakan. Seharusnya bisa dibilang, dia bilang nih sama mantan suaminya dia masih sayang, sehingga mereka bisa rujuk kembali. Nah hubungan dia dengan ibunya juga nggak mulus. Kenapa? Karena dia tuh nggak suka kalau ibunya tuh mau menikah lagi. Dimana pacar ibunya adalah laki-laki yang umurnya jauh dibanding ibunya. Karena ibunya adalah seorang grandmother, sudah termasuk seorang nenek. Oke. Nah, hubungan dia dengan menantunya ya, si Josie itu juga nggak baik. Dia nggak suka. Si Josie pun juga nggak suka dengan si Michelle ini. Oke. Jadi bisa dibilang karakternya si Michelle ini juga ruthless ya. Dia juga kejam dengan orang sekelilingnya. Bagaimana mungkin dia selingkuh dengan pacar temannya sendiri, dan itu pun nggak ketahuan ya, berarti dia pintar memainkan peran, jadi nggak ada yang tahu. Dan dia juga suka sama suami tetangga di depan rumahnya. Oke. Seperti apa ya, kayak all of them just related to each other. Dia itu kayak power, impulsif, tapi pingin mendapat kasih sayang. Jadi campur aduk. Oke. Nah, yang mencengangkan adalah ternyata pelakunya adalah orang yang disukainya, yaitu tetangga dia sendiri, si Patrick. Nah, si Patrick ini ternyata punya fetish yang bisa dibilang di luar batas. Jadi dia tuh fetishnya suka ya memperkosa orang sebagai perampok. Jadi dia mau berhubungan seks dengan orang tersebut tetapi dengan pakaian perampok. Dan si korbannya ini melawan, gak diam aja. Oke. Nah, setelah ketahuan, si Michelle ini kayak biasa aja. Kemudian dia coba lagi mengundang si Patrick, tapi dia nggak tahu kalau waktu itu sebenarnya si Patrick punya kelainan ya. Si, si Michelle ini ya udah ngajak dia untuk berhubungan, tapi ditolak. Dia nggak mau. Patricknya tuh mau dia datang ke situ sebagai perampok dan memperkosa. Ini fetish yang udah di luar normal ya. Oke. Jadi dia itu hanya suka kepada Michelle kalau dia melakukan fetishnya tersebut. Dan yang lebih wow-nya lagi, kan istrinya ini sangat religius ya. Religius banget. Jadi kayak berbanding terbalik dengan perbuatan dirinya sendiri. Karakter Michelle yang diperankan oleh Isabelle Huppert sangatlah ikonik. Dia berhasil memainkan peran tersebut dengan ciamik ya. Karakter CEO wanita yang sukses, yang punya power, tapi juga bisa dibilang impulsif ya. Ingin dicinta, tetapi tidak mau menerima cinta, bisa dibilang. Dia masih ada rasa
rasa apa ya, kayak kurang berani menunjukkan sayangnya. Oke. Tapi di satu sisi, dia cewek yang calm dan berhasil menangani situasi dengan trauma akibat pemerkosaan tersebut. Jadi dia nggak yang bener-bener jatuh dan rapuh. Dia tetap strong. Untuk kalian pecinta film psychological thriller, karya besutan Paul Verhoeven, kalian bisa nonton film ini. Karena film ini tuh berbeda dari kebanyakan film lainnya. Film yang bertemakan rap and revenge. Karena kalian akan terkejut dan gak expect terhadap respons si wanita setelah mengalami pemerkosaan. It's totally different from other movies. So, I highly recommend the movie. Eventually, I give 8.5 for the movie and